Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu Nurul Maulida, kelas 12 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks cerita sejarah. Apa sih yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Jadi, teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang jadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Atau definisi lainnya yaitu teks cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa masa lampau. Peristiwa masa lampau dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan yang nantinya jadi teks kenyataan sejarah. Fungsi teks cerita sejarah. Ada beberapa fungsi dari teks cerita sejarah ini, diantaranya yaitu fungsi edukatif, yaitu bisa dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan buat manusia dalam berperilaku. Fungsi rekreatif, yaitu bisa memberikan rasa gembira dan senang kepada si pembaca tersebut. Fungsi inspiratif, yaitu bisa memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas buat kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara buat lebih baik lagi. Fungsi instruktif, yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Di bawah ini ada beberapa ciri-ciri dari sebuah teks cerita sejarah. Di antaranya sebagai berikut: 1. Disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. 2. Bentuk teks tersebut yaitu teks cerita sejarah atau recount. 3. Struktur teksnya, orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. 4. Umumnya sering dipakai konjungsi temporal. 5. Berisikan sebuah fakta yang terjadi. Selanjutnya, jenis dari teks cerita sejarah, tapi sebelumnya kamu juga harus paham tentang struktur teks cerita sejarah. Jenis-jenis teks cerita sejarah. Jenis-jenis teks cerita sejarah ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu secara fiksi dan secara non-fiksi. Berikut ini penjelasannya. 1. Sejarah fiksi berdasarkan novel. Novel itu adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Penulisnya disebut juga dengan novelis. Yang kedua yaitu cerpen. Cerpen yaitu cerita pendek berbentuk prosa, naratif fiktif, cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya fiksi lainnya yang umumnya lumayan panjang. Yang ketiga yaitu legenda. Legenda merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, yang roman atau kisah percintaan yaitu jenis karya sastra yang berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Yang kedua itu sejarah non-fiksi. Sejarah non-fiksi meliputi biografi. Biografi merupakan keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Autobiografi yaitu kisah atau keterangan hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri. Cerita perjalanan. Yang ketiga itu cerita perjalanan. Cerita perjalanan merupakan teks yang menceritakan tentang perjalanan. Dan yang keempat yaitu catatan sejarah. Catatan sejarah merupakan teks yang menceritakan fakta atau kejadian di masa lalu dan menjadi latar belakang sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Perbedaan di antara sejarah fiksi dan non-fiksi adalah sejarah fiksi itu jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata, gambaran kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam, pengembangan karakter tokoh gak sepenuhnya terungkap, menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Sedangkan sejarah non-fiksi tersusun oleh fakta yang objektif, gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta, menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. 1. Menggunakan pronomina. Apa sih arti pronomina itu? Pronomina atau kata ganti yaitu kata yang dipakai buat menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara gak langsung. Contohnya, kata ganti orang pertama tunggal misalnya saya, aku, beta, dan sahaya. Nah, dan lain-lainnya. Yang kedua, menggunakan frasa adverbial. Apa sih frasa adverbial? Frasa adverbial merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan juga tempat. Nah, yang ketiga itu menggunakan verba material. Verba material merupakan kata yang dipakai buat menunjukkan suatu aktivitas yang memakai fisik dalam melakukannya. Contohnya membaca, mendorong, melempar, dan lain sebagainya. 4. Menggunakan konjungsi temporal. Apa sih konjungsi temporal? Konjungsi temporal ini atau kata sambung waktu ini gunanya buat menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Teks cerita sejarah ini banyak memanfaatkan konjungsi temporal atau kata penghubung waktu, contohnya kemudian, setelah, lalu, dan lainnya. 5. Menggunakan kalimat majemuk.
Kalimat majemuk merupakan kalimat terdiri atas dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Contoh kalimat pada akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam konferensi yang diadakan di Den Haag. Keterangannya pada akhirnya keterangan Belanda subjek mengakui predikat kedaulatan Indonesia objek dalam konferensi keterangan yang diadakan di Den Haag, yaitu keterangan. Nah, gimana sih cara membuat teks cerita sejarah? Nah, di sini akan dijelaskan. Di bawah ini ada beberapa cara membuat teks cerita sejarah terdiri atas mencari ide gagasan dalam wacana yang berisi berbagai sejarah. Dengan begitu, kita akan dapat membuat orientasi yang merupakan pengenalan dari suatu kejadian. Caranya itu mencari jawaban dari 5W1H. Dan dalam wacana tersebut contohnya apa yang terjadi, kapan hal tersebut terjadi. Nah, yang kedua itu menganalisa urutan peristiwa. Dan yang ketiga mengulas kembali isi dari teks tersebut. Yang keempat menyempurnakan teks dengan memperhatikan EYD ataupun tata bahasa supaya lebih mudah dipahami oleh pembaca. Contoh cerita teks sejarah. Contoh teks pribadi pahlawan R.A. Kartini ya. 1. Orientasi. Raden Ajeng Kartini atau yang kita kenal dengan Ibu Kartini, dia adalah salah satu keturunan keluarga terpandang yang lahir pada tanggal 21 April 1879 dan lain-lainnya ya. Bisa dibaca sendiri, nanti dicari di Google. Yang kedua yaitu peristiwa dan masalah. Ada di keluarganya yaitu seorang gadis atau wanita yang belum nikah, belum dibolehkan keluar rumah atau juga disebut dipingit. Dan yang ketiga yaitu reorientasi. Kamu gak boleh melupakan jasa R.A. Kartini, tapi kamu harus mengenang jasa dan menirunya sifatnya yang pantang menyerah terhadap masalah apapun, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Nah, itulah pembahasan lengkap mengenai teks cerita sejarah yang perlu kalian ketahui. Semoga dengan adanya penjelasan di atas bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian semuanya. Terima kasih banyak telah mendengar dan menonton video saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Maka saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.